Apakah orang yang meninggal itu mati seperti matinya kayu nih? Orang menganggap kalau udah meninggal tak bisa minta maaf lagi. Kenapa? Karena sudah mati. Kita tak pernah mati. Di alam roh kita hidup. Masuk ke alam rahim, hidup. Masuk ke alam dunia, hidup. Masuk ke alam barzah, hidup. Masuk ke alam akhirat, surga neraka, hidup. Tak pernah mati. Bedanya kalau masih hidup di dunia ada responnya. Bang, maafkan aku ya. Iya, kata dia. Kalau udah mati itu aja bedanya. Kalau udah mati kita tetap minta maaf. Maafkan aku ya bang. Dia tak menjawab. Kalau dia menjawab kita pula yang mati. Jadi tetap minta maaf. Orang dia mendengar kok. Mana dalilnya orang mati itu mendengar? Sumur tempat membuang jenazah Abu Jahal, Abu Lahab. Datang Nabi ke situ. Qad wajadtu ma fa'ala rabbi haqqa, hal wajadtum ma fa'ala rabbukum haqqa, kata Nabi. Aku sudah mendapati apa yang dijanjikan Tuhanku ternyata benar. Apakah kamu sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kamu? Antum ziarah ke makam koruptor. Terus antum bilang sama dia, wajadtu ma fa'ala rabbi haqqa, hal wajadtum ma fa'ala rabbukum haqqa. Hai koruptor-koruptor, aku sudah mendapatkan janji Allah padaku. Apakah kalian sudah dapat? Kalau tak ada dia kenapa Nabi ngomong? Dalil kedua, waktu ziarah ke kubur. Itulah enaknya tinggal di jalan Kamboja ini. Satu hari berapa kali kita ziarah kubur. Saya kalau mau keluar, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nasallallahu lakumul afiyah. Pas mau masuk, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin. Keselamatan untuk kamu wahai penghuni kubur. Untuk apa doa selamat kalau orangnya tak ada? Itu menunjukkan mereka ada. Tak mungkin yang didoakan itu batu nisan. Tak mungkin yang didoakan itu bulu bambu yang ada tumbuh di situ. Yang didoakan itu ada. Cuman bedanya orang hidup merespon, orang mati tak merespon. Malah kadang-kadang orang mati merespon, yang hidup tak merespon. Orang mati itu bisa datang melalui mimpi. Ku maafkan semua dosa-dosamu, gitu dia. Kalau mau baca kitab yang paling banyak tentang manamat, manam tidur, manamat tentang mimpi-mimpi, nama kitabnya Ruh. Sudah diterjemahkan bahasa Indonesia ROH, Roh. Nama penulisnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bermimpilah ulama berjumpa dengan ulama. Aku dibawa burung-burung surga terbang hinggap ke lampu-lampunya. Bermimpi seorang ulama berjumpa dia dengan kawannya suatu malam. Kata kawannya dalam mimpi itu, tolong kau datang ke rumahku, pergi ke dapur, di situ ada tembikar dari tanah liat, di dalamnya ada emas, tolong bayarkan hutang. Kesimpulan, didatangi kesimpulan, betul ada hutang sianu, iya. Pergi ke dapurnya, ada emas di situ. Itu menunjukkan orang hidup sama orang mati masih berkomunikasi, tapi tak bisa direquest. Itu aja bedanya. Kalau yang direquest pakai lilin, jelangkung, itu yang datang bukan rohnya, itu jin qarin, bukan ruh. Roh manusia tak bisa dipanggil. Jangan nanti antum merasa saya sudah mati, antum panggil roh saya. Dan cari keranjang arang. Ini bukan lilin. Datang suara, pas macam suara saya. Itu bukan roh saya. Itu jin qarin. Jin qarin yang ikut waktu lahir orang, ikut dia satu jin. Qarin nantinya selalu bersama. Mati orang, dia tetap hidup. Coba umur jin lebih panjang.
Kenapa panjang umurnya Pak Ustadz? Dia tak kena diabetes, dia tak kena serangan jantung. Orang sekarang bertanya yang tidak-tidak aja, maka jawaban kita pun yang iya-iya aja. Iya pula, apa tanya kenapa umur dia panjang? Panjang umur dia, bisa dia masuk ke badan manusia, berubah suara orang itu macam suara, bisa pakai bahasa yang bukan bahasa dia. Nah, maka disangka orang itu roh tak bisa dipanggil-panggil. Dulu di Prancis ada tradisi memanggil roh. Waktu itu ulama dari Mesir karena berkelahi sama raja pergi ke Mesir. Namanya Syekh Muhammad Abduh, meninggal tahun 1905, yang mendirikan Universitas Kairo. Pernah jadi mufti Mesir karena berkonflik dengan raja, lari ke Prancis. Berdua sama Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Sampai di sana ada tradisi orang di Prancis waktu itu manggil roh. Jadi rupanya 100 tahun orang Prancis itu pun masih main jelangkung juga. Datang Syekh Muhammad Abduh, ditawari orang tuh, Muhammad Abduh mau minta roh siapa? Kata Syekh Muhammad Abduh, tolong panggilkan roh Nabi Isa. Aku mau nanya sama dia, apa betul dia mati disalib? Kata mereka, roh yang VVIP nggak bisa. Ini nggak bisa. Orang kalau cerdas, dia tak perlu macam-macam untuk membantah. Simpel aja. Bumerang namanya, senjata orang itu dipakai. Ada sebuah seminar tentang menyatakan apakah Syiah sudah ada di zaman Nabi. Narasumbernya Ahmad Dedat. Datang dia, dibawanya sepatunya, diletakkannya di meja narasumber, sepatu letakkan situ. Tanya sama panitia, kenapa Tuan Syekh letak batu sini? Saya mendengar ada orang ngomong katanya Syiah di zaman Nabi itu suka nyuri sendal. Mana ada Syiah zaman Nabi? Oh, udah selesai ya. Kan itu inti seminarnya kan. Jadi meminta maaf kepada orang yang sudah meninggal, kita tetap minta maaf. Maafkan saya. Masalah dia memaafkan tak memaafkan bukan urusan kita. Kepada orang hidup pun juga begitu. Yang penting kita minta maaf. Dia memaafkan tak memaafkan itu urusan dia. Urusan kita adalah minta maaf. Tapi jangan semua yang ada di pikiran kita itu kita cakapkan. Maksud saya datang kita bilang, aku minta maaf sama kau ya. Masalah kau maafkan tak maafkan itu bukan urusanku. Makin mengamuk lah dia. Kita kalau minta maaf itu urusan kita, jangan urusan dia. Kita minta maaf kalau terkait masalah hutang bayar. Nah, setelah itu terserah dia, mau dia maafkan atau tidak, itu urusan dia.